Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 419 memutuskan hubungan ayah dan anak. Wajah Rudi penuh jejak darah, dia mengangkat kepalanya dengan ganas, lalu mengangkat batu bata dan berkata kepada para anak orang kaya yang terbodoh, siapa yang masih menyuruhku berlutut? Menyuruhku menyeka sepatu. Sialan, berdirilah keluar. Bola matanya sangat memerah, batu bata juga terkena darah, sangatlah ganas. Sekelompok anak orang kaya gemetar ketakutan, hampir saja mengompol. Pengecut yang masih ditertawakan oleh mereka tadi, setelah memiliki dukungan Rocky tiba-tiba menjadi begitu kejam. Rudi berjalan ke sana, meraih kerah Arsa, lalu menamparnya, kamu tadi yang menyuruhku berlutut, bukan? Kak Rudi, aku sudah salah. Arsa ketakutan sampai melemas di tanah. Para anak orang kaya di samping, langsung berebut berlutut di tanah. Kak Rudi, tadi adalah salah kami. Aku sudah salah, mohon Kak Rudi memaafkanku. Kami tidak berani lagi. Rudi bernafas berat, menendang Arsa ke samping, lalu berjalan menghampiri Rocky dengan langkah yang berat, dan tiba-tiba berlutut di tanah. Master Rocky, terima kasih. Aku alias Rudi bersumpah, seumur hidup ini bersedia melakukan hal apapun untuk Master Rocky. Siapa yang berani tidak hormat kepada Master Rocky, aku orang pertama yang tidak akan mengampuninya. Jika bukan karena Rocky, dia sampai sekarang masih seperti seekor anjing, ditertawakan oleh sekelompok anak orang kaya ini, menyuruhnya berlutut di tanah dan menerima penghinaan. Pria botak tertegun sejenak lalu bergegas kemari, berkata dengan marah, untuk apa kamu merebut perkataanku? Ingin bersaing menyanjung. Rudi bersujud 3 kali kepada Rocky dengan hormat, mengingat apa yang telah dilakukannya pada Rocky saat dulu, dirinya merasa sangatlah bersalah. Pria botak mendesak ke depan, tidak tahu dari mana menemukan sebuah spidol, menghampiri wajahnya ke hadapan Rocky. Kak Rocky perkasa, dewa motor Akiyama generasi baru. Aku mengagumimu. Mohon Kak Rocky memberiku tanda tangan di wajahku saja, aku tidak akan mencuci wajah selama sebulan. Wajah Dennis marah, menendang pria botak dengan marah, lalu berkata kepada Rocky sambil tersenyum, Kak Rocky, otak orang ini memang sedikit bermasalah, Anda jangan perhitungan dengannya. Pria botak ini sama seperti orang bodoh, sungguh memalukannya. Suri Jiang melihat sekilas Wisnu yang tak sadarkan diri, berkata, kamu serahkan dia padaku, aku pikir Rio juga tidak berani melakukan apapun padaku. Dia takut Rio akan menyerang Rocky, jadi berinisiatif untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Rocky tertawa lalu berkata, tidak perlu, aku akan menelepon Rio sekarang, dan menyuruhnya membawa dia pergi. Dia adalah orang keluarga Bai. Mata Suri Jiang melebar. Keluarga Bai, aku masih belum meletakkannya dalam mata. Rocky selesai berkata, langsung melakukan panggilan video kepada Rio, lalu berkata dengan datar, putramu sudah kalah taruhan denganku, kamu lihat bagaimana mengurusnya. Sekelompok anak orang kaya yang berlutut di pinggir jalan, ketika melihat Rocky sungguh menelepon Rio, mereka semua terbodoh. Apakah orang ini bodoh? Mematahkan tangan dan kaki putra Rio, dan masih berani meneleponnya. Apakah tidak takut keluarga Bai akan balas dendam? Rio juga melihat situasi putranya yang menyedihkan, terdiam beberapa detik, wajahnya berkerut. Rudi tidak bisa menahan untuk berbicara, aku yang memukulnya, jadi balas dendamlah kepadaku.
Perkataannya masih belum selesai. Rio yang di dalam video berkata dengan tegas, Master Rocky putra tak berbakti ini sangat berani, bahkan berani mencari masalah dengan Anda. Aku yang tidak pandai mendidik anak bersalah kepada leluhur keluarga Bai. Mulai sekarang aku dan putra tak berbakti ini akan memutuskan hubungan. Aku tidak akan peduli dengan hidup dan matinya. Besok aku akan secara pribadi mencari Master Rocky untuk meminta maaf. Mohon Master Rocky memaafkanku. Selesai berbicara, Rio masih membungkuk dengan dalam, membungkuk 90 derajat kepada Rocky. Kerumunan terbodoh, hampir curiga mereka salah mendengar. Bahkan Suri Jiang juga mengerutkan kening. Dia pernah mendengar bahwa Rio sangat menyayangi putra satu-satunya ini. Tidak disangka akan memutuskan hubungan dengan Wisnu, dan malah mengaku salah kepada Rocky. Sekelompok anak orang kaya sangatlah ketakutan. Sebenarnya apa asal-usul Rocky ini? Wisnu bahkan diusir keluar oleh ayah kandungnya sendiri, tidak peduli akan hidup dan mati dirinya. Sebenarnya latar belakang seperti apa yang bisa membuat Rio ketakutan sampai seperti ini? Rio membungkuk dengan dalam, bahkan tidak berani mengangkat kepala saat pinggangnya pegal. Dia penuh keringat dingin, dalam hatinya masih memarahi Wisnu dengan ganas. Putra tak berbakti ini, bahkan berani memprovokasi Rocky. Identitas asli pihak lain adalah pewaris keluarga Lin. Terlebih lagi, saat itu di restoran, dirinya menyaksikan sendiri Rocky bertindak. Itu sungguh luar biasa, mengejutkannya sampai tidak bisa tidur selama beberapa hari. Jika Rocky sungguh ingin menyerang keluarga Bai, puluhan nyawa keluarga Bai-nya pasti akan dihancurkan oleh Rocky sampai abu pun tidak tersisa. Rio memiliki kesulitan yang tidak bisa dikatakan, jadi mau tidak mau harus merelakannya demi seluruh keluarga. Rocky mengangguk dengan datar, aku hanya memberitahumu, tidak ada hal yang lain lagi. Rio membungkuk dan berkata, terima kasih banyak Master Rocky, keluarga Bai telah membuat Anda repot. Rocky menutup telepon, lalu memandangi kerumunan. Ketika menghadapi pandangannya, kerumunan itu merasakan tekanan yang tak terlihat, segera menundukkan kepala, tidak berani bertatapan mata dengannya. Bahkan di dalam hati Dennis diam-diam ketakutan. Kak Rocky ini sungguh memiliki latar belakang yang tidak kecil. Rio bahkan tidak berani mengakui putranya. Takutnya, identitas asli Kak Rocky memiliki hubungan erat dengan keluarga Lin dari 4 keluarga besar di kota Wasa. Perkataan ini, Dennis tentu saja tidak berani mengatakannya, dia tidak memiliki keberanian itu. Wisnu sedikit tersadarkan tadi, mendengar ayahnya akan memutuskan hubungan dengannya, langsung tidak bisa menerima pukulan itu, menyemburkan darah segar, dan pingsan lagi. Dia sudah selesai. Rudy sudah terbodoh, pikirannya kosong. Ayo pergi. Rocky berkata dengan datar, menunjuk ke sepeda motor BMW milik Wisnu yang berharga sekitar 14 atau 16 miliar, dan berkata, hancurkan. Aku akan membantu Kak Rocky melakukannya. Pria botak itu berteriak, lalu membawa sekelompok orang bergegas ke sana, menghancurkan sepeda motor itu hingga berkeping-keping dengan pipa baja. Rocky berbalik, lalu berkata kepada Dennis, karena kamu sudah datang, aku masih ingin merepotkanmu sebuah hal. Dennis terkejut, segera membungkuk, Master Rocky sudah sungkan, membantu Anda mengurus hal adalah Kak Rocky yang memberiku muka. Silahkan Kak Rocky memberi perintah. Rocky mengangkat kepalanya, melihat ke arah langit di kejauhan. Hanya melihat cahaya ungu yang samar muncul di langit. Dia berkata, dia utuskan seseorang untuk pergi menggeledah pegunungan, melihat sebenarnya apa yang terjadi dengan cahaya ungu ini.
Kak Rocky, jangan khawatir, aku akan mengirim seseorang untuk pergi menggeledah sekarang. Dennis segera menjawabnya, melambaikan tangan dan memerintah bawahannya untuk bubar, kemudian berkata sambil tersenyum, Kak Rocky, cahaya ungu ini telah muncul selama beberapa hari, juga tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa kelompok peneliti ilmiah juga telah melakukan penggeledahan di gunung, tetapi tidak menemukan apapun. Rocky berkata dengan datar, itu karena mereka salah arah, kamu menggeledah lewat barat laut. Aku juga akan ikut pergi melihatnya. Selesai berbicara, dia mengangkat kakinya lalu berjalan menuju atas gunung. Menurut spekulasi Feng Shui-nya, tempat muncul cahaya berharga ini adalah di barat laut. Tetapi energi Sage di udara terlalu kuat, dia juga tidak bisa menduga di mana letak tempat pengumpulan aura, hanya bisa menggeledah pegunungan. Suri Jiang tertegun sejenak lalu berteriak, tunggu, aku juga ikut pergi. Rocky sambil berjalan, sambil mengancam tanpa daya, balapan sudah berakhir, apakah kamu tidak kembali? Hati-hati, ada harimau di pegunungan. Bukankah ada kamu untuk melindungiku? Suri Jiang tersenyum manis, menusuk pinggangnya, apa yang perlu kutakutkan? Jangan menyingkirkanku. Kamu seorang gadis kecil, untuk apa mengikutiku ke pegunungan, kembalilah. Tidak mau. Rocky sungguh tak berdaya, mengangkat kaki dan berjalan pergi, berpikir dalam hati perjalanan di alam liar nanti. Suri Jiang pasti tidak bisa menahan penderitaan ini, dan akan berinisiatif pergi. Lagi pula, dia juga sudah menelepon Mino untuk membawa orang kemari, nanti akan mengantarnya pulang. Kak Rocky, tunggulah aku. Pria botak menyusulnya, dengan wajah kagum, sudah sepenuhnya melupakan kakaknya alias Dennis, menganggap Rocky sebagai idolanya. Rudy juga mengambil sebuah pisau, dan segera mengikuti mereka. Setelah Rocky dan orangnya telah pergi, sekelompok anak orang kaya yang masih berlutut di pinggir jalan, ketika mereka sudah pergi jauh, mereka masih belum berani bangkit. Dalam kerumunan ada seseorang tidak bisa menahan untuk bergumam, Kak Rocky ini, sepertinya adalah bos yang direbut oleh keluarga Su dan keluarga Jiang untuk menyambutnya saat setengah bulan yang lalu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.